Halo teman-teman, perkenalkan, saya Budi. Pada video kali ini, izinkan saya untuk mensosialisasikan. Gue juga dong ikut. Maksudnya izinkanlah kami untuk menyosialisasikan tentang apa itu kekerasan seksual. Namun, sebelum kami mensosialisasikannya, ada baiknya kita melihat dan mendengar opini teman-teman kita tentang apa itu kekerasan seksual dan bagaimana bisa terjadi. Berikut opininya. Ketika lo dan pasangan lo itu ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, misal yang cowok melakukan hal yang tidak menyenangkan terhadap si cewek, hal yang tidak dimau oleh si cewek, bisa itu melalui sikap ataupun melalui gerakan tubuhnya dia, misalnya pukul, tidak secara kasar, secara netralnya dia, ya perkataan yang tidak menyenangkan tuh udah menurut gue udah kekerasan itu sih. Kekerasan seksual itu adalah tindakan seksual atau tindakan yang menyinggung privasi seksual orang tanpa keinginan tersebut berkeinginan gitu loh untuk dikenakan. Jadi misalnya kayak ada orang yang diperkosa gitu. Nah, kalau misalnya orangnya ini diperkosa, dia mau berkosa, itu nggak termasuk kekerasan seksual. Tapi kalau misalnya dia nggak mau diperkosa, emang kekerasan seksual. Tapi juga kembali juga ke hal-hal lain juga, sama gimana ya, kekerasan seksual itu sendiri juga kembali lagi kayak apakah orang korbannya itu menganggap dia itu merasa jadi korban atau tidak merasa menjadi korban. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, definisi hal yang seksual itu tiap orang itu berbeda, apalagi setelah kultur, dimana kayak kalau misalnya untuk kultur Asia itu untuk ya kayak celana yang sudah sepaha apa itu udah kalau dianggap sebagai hal yang erotis atau segala macam, sedangkan di Eropa dan beberapa negara lainnya kan hal yang kayak celana sepaha gini kan enggak erotis gitu. Kembali lagi sih. Ketika satu pihak itu tidak menginginkan adanya perbuatan seksual itu. Jadi ketika ada pihak lain yang dalam tanda kutip mengancam atau ingin melakukan dengan sepihak saja, dan sedangkan yang satu pihak lain tidak ingin, itu bisa disebut kekerasan seksual. Contohnya itu misalkan perbuatan seksual di angkutan umum itu yang terjadi di Transjakarta atau di angkutan kota, dan itu juga kebanyakan itu korbannya itu adalah perempuan, karena perempuan bisa dibilang adalah pihak yang sangat dirugikan dalam kekerasan seksual. Kontak seksual atau kontak lainnya yang berbentuk seksual, KRL atau enggak di Transjakarta, atau enggak pemerkosaan bisa jadi. Kalau di KRL itu contohnya misalnya alat kelamin laki-laki menggesekkan ke rok perempuan. Menurut gue sih itu udah termasuk masalah pribadi masing-masing ya, dan juga orang-orang di sini kan cenderungnya individualis, so mereka nggak peduli dengan apa yang orang sekitar mereka lakuin. Jadi mungkin si pelaku ini udah merasa bebas dan berani. Lagi pula kan kalau kita bisa di kereta atau Transjakarta ketika bener-bener padat, itu kan gitu kan, lo pindahin tangan aja susah. Di tempat-tempat umum, transportasi umum itu terjadi karena ada dua hal. Pertama, adanya tekanan libido dari pelaku untuk melakukan karena berbagai hal, misalnya kayak lingkungan kerja, lingkungan daerah, atau mungkin keluarganya dia, serta budaya yang memperbolehkan. Misalnya kayak mungkin sering dengar ya, kalau di Jepang itu ada sering kayak namanya kikan ya, atau yang bergerak. Nah, itu biarpun memang sama juga tempatnya kayak rame apa, cuma karena memang budaya mereka yang kayak it's your own problem, it's your own business, jadi dia berusaha untuk nggak terlibat dalam masalah itu. Ya udah, kayak akhirnya yang korbannya nahan-nahan, sedangkan yang melakukannya tetap ngelakuin. Jadi kembali lagi juga ke pertama itu yang memang kondisi psikologis dari pelaku serta kultur dari daerah yang dia melakukan ini.
Pak, kamu kayak gitu tuh kayak kamu kayak di Jepang itu bisa, tapi kamu kalau kayak gitu di Jogja mati kamu. Visual ini misalnya di angkutan umum ini bisa dilihat dari dua sisi. Kalau dari sisi wanitanya mungkin wanitanya itu berpakaian yang kurang sopan atau berpakaian yang terbuka. Tapi kita juga harus melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi laki-lakinya itu sendiri. Sebenarnya walaupun bagaimana perempuan itu berpakaian, harusnya kalau misalnya dari dianya sendiri memiliki nilai-nilai yang dia sudah pegang dari norma-norma sosial yang memang di norma apapun juga itu tidak diperbolehkan, seharusnya kejadian-kejadian seperti itu, apalagi di angkutan umum yang banyak orangnya gitu kan, nggak mungkin, itu harusnya tidak boleh terjadi. Terjadi karena dari perempuannya itu sendiri yang tidak bisa menjaga auratnya. Contohnya berpakaian yang terlalu ketat atau enggak yang terlalu seksi dan bisa mengundang hawa nafsu di pria tersebut. Dan disarankan supaya perempuan itu kalau di tempat-tempat umum berpakaian yang sopan dan tidak mengundang hal-hal yang negatif. Mungkin supaya bisa ngedon itu atau menguranginya, pertama lo kalau misalnya pakai baju pakaian jangan yang terlalu ketat, jangan terlalu mengumbar juga. Toh ketika orang pasti ngeliat dari pandangan pertama kan, ketika lo udah tampilannya misalnya senonoh gitu aja, lo udah pasti pemikirannya lain-lain dan bisa membawa ke arah. Kalau menghentikan sih saya rasa nggak bisa, karena emang udah basic drive dari manusia itu adalah kebutuhan seksual ya. Yang bisa kita lakukan dari sekarang saat ini adalah itu mencegah, terutama generasi muda ini, karena dengan kita memberikan pendidikan tentang pendidikan seksual, jadi kayak menjelaskan tentang ya seperti yang itulah pendidikan seksual terus sih, gue nggak jelasin ya, pendidikan seksual pada anak-anak yang kayak SMP ke atas, jadi mereka bisa dianggap lebih menghargai dan lebih tahu gitu. Dan juga nah, tapi kalau untuk misalnya memang berusaha tetap mencoba menghentikan ini, ya satu-satunya cara sih kalau menurut saya sih itu tuh ya harus ada di setiap gerbong itu harus ada minimal itu kalau nggak 1-2 petugas gitu loh. Sedangkan kan bisa dibilang, sedangkan misalnya di sini kan kayak kita sendiri kan juga kekurangan tenaga gitu ya untuk mau kerja, kekurangan tenaga dan kurang tenaga dan uang tepatnya untuk memperjakan sumber daya ini untuk mengawasi transportasi umum. Apalagi yang kayak macam angkot, bus yang udah bahkan nggak ada petugasnya sama sekali kan, kecuali yang nalikin duit atau apa. Jadi pencegahan itu bisa dilakukan yang pertama dari kayak penanaman pendidikan kepada individunya itu sendiri. Jadi dari keluarga harus menanamkan tentang nilai-nilai norma yang harusnya ditanamkan dan harusnya dilakukan, nilai-nilai yang baik. Dan juga kalau dari sisi pengamanannya itu juga harus diperketat, karena kalau misalnya dari segi pengamanannya aja juga sudah tidak baik, jadi kan tetap aja pasti masih banyak kekerasan seksual ini akan terjadi di angkutan-angkutan umum. Saya agar hal tersebut tidak terjadi, sebaiknya Satpam selalu mengawasi gerbong saat penumpang mendesak, saat ramai atau saat berdesakan. Yang kedua harus ada CCTV. Yang ketiga, si perempuan harus berpakaian yang lebih sopan. Itu tadi opini dari teman-teman kita. Menarik bukan? Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai fakta kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka kita akan melihat data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Sebelumnya kami mohon maaf karena data yang dapat kami temukan hanya data yang berasal dari tahun 2012. Menurut data ini, terdapat lebih dari sekitar 400.000 lebih kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Dan sekitar 23% diantaranya ialah kasus kekerasan seksual. 23% bukanlah angka yang kecil. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah kenapa hal itu dapat terjadi.
Banyaknya kasus kekerasan seksual pada umumnya terjadi dan berawal dari tindakan-tindakan yang dianggap sepele, seperti menggoda, bersiul, bisa menyentuh tubuh perempuan seperti mencolek dan meraba, hingga tindakan-tindakan yang sangat serius seperti perkosaan. Itu tadi penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual tentunya dapat dihindari. Nah, oleh sebab itu, kami akan memberikan beberapa tips bagi perempuan agar dapat terhindar dari bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual tersebut. Pertama, jangan berada pada tempat yang sepi atau tidak dikenali seorang diri. Jika Anda menemui ancaman atau merasa terancam, jangan ragu untuk meminta bantuan atau berteriak minta tolong. Selain itu, tidak ada salahnya untuk Anda mempelajari ilmu bela diri. Hal ini akan berguna jika Anda tidak dapat menemukan bantuan atau pertolongan ketika Anda pada posisi yang terancam untuk menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan lainnya. Waspadai dan jagalah diri Anda agar tidak menjadi korban. Kalau bukan kita yang melindungi diri sendiri, siapa lagi? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.